Selamat datang di Zahra Movies. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih. Ancaman. Hana terdiam di ambang pintu, lalu berlari kecil menghampiri suaminya. Revan yang melihat Hana berlari bangkit, berniat untuk mengomeli istrinya itu. Namun niatnya terhenti saat Hana mendorong tubuhnya hingga duduk kembali di atas kursi kebesarannya. Kinara menatap hal itu dengan perasaan kesal, menatap adiknya yang kini duduk di pangkuan Revan dengan senyum merekah di bibirnya. "Siang, Kak," sapa Hana, lalu menarik tangan Revan melingkar di perutnya. Revan hanya diam melihat hal itu, lalu memeluk perut Hana dan kepala yang berada di pundak istrinya itu. Kinara mengepalkan tangannya melihat adegan mesra di hadapannya itu. Sedang Ren yang mengikuti Hana masuk hanya bisa menunduk dengan rasa takut. "Ada apa kakak kemari? Apa ada urusan penting dengan suamiku ini?" tanya Hana, menekan kata suamiku. Kinara mengepalkan tangannya, mencoba untuk mengatur nafasnya yang tidak beraturan karena kesal. "Tidak, kalau begitu aku permisi dulu," ucap Kinara, berjalan mendekat ke arah sofa, lalu mengambil tas kecil miliknya dan keluar dari ruangan itu. Berdecak karena gagal, tapi ia tidak akan menyerah begitu saja. Ia akan mengatur rencana lain. Pintu tertutup. Kini tinggal Revan, Hana, dan Ren di ruangan itu. Revan menatap sekretaris pribadinya itu dengan mengernyitkan alisnya. "Ada apa denganmu, Ren?" tanya Revan, menanti jawaban dari Ren. Belum sempat Ren membuka suara, Hana sudah lebih dulu menjawabnya. "Tadi aku lihat Om Ren tengah menempelkan telinganya pada daun pintu," sahut Hana dengan tampang polosnya. Ren menyentuh dadanya, terasa tertusuk pisau saat mendengar istri bosnya itu memanggilnya dengan sebutan Padahal usianya masih sangat muda, dan juga ia belum menikah, pacar pun tak punya. Sedang Revan yang mendengar ucapan istrinya, melongo lalu menoleh perlahan ke arah Ren. "Kamu menguping, Ren?" tanya Revan dengan raut wajah terkejutnya. Itu Tuan." Ren menggaruk pelipisnya yang tidak gatal. Ia bingung harus menjelaskan apa pada bosnya itu. Lagi-lagi sebelum ia melanjutkan ucapannya, Hana berbicara. "Om gak boleh bohong loh, nanti dosa," ucap Hana membuat Ren terkejut dengan wajah bodohnya. Revan menahan tawanya melihat hal itu, sedang Ren mencoba menyusun kata yang tepat untuk berbicara jujur. "Saya terkejut melihat ada wanita yang masuk ke ruangan Anda tanpa permisi. Jadi saya berniat untuk menguping pembicaraan itu, agar ketika saya mendengar kata-kata aneh, saya bisa melaporkannya pada Nyonya," jujur Ren, lalu menundukkan kepalanya. Hana terdiam mendengar hal itu dan tiba-tiba menggebrak meja, membuat Revan dan Ren terkejut. "Bagus Om, aku dukung kalau begitu," ucap Hana, mengacungkan jempolnya pada Ren. Ren hanya mengedipkan mata polos, sedang Revan mati-matian menahan tawanya. Om Ren gajinya dinaikin ya," ucap Hana tiba-tiba pada suaminya itu. Revan menganggukkan kepalanya, membuat Ren berucap syukur dalam hati. "Alhamdulillah, terima kasih Nyonya," ucap Ren. Kini ia benar-benar berpihak pada istri bosnya itu. "Kalau begitu saya permisi dulu Tuan, Nyonya," pamit Ren dengan perasaan gembira karena gajinya naik. Hana dan Revan hanya mengangguk, lalu menatap Ren yang perlahan-lahan keluar dari ruangan itu, meninggalkan mereka berdua. Hana tersentak saat tiba-tiba Revan menghembuskan nafas di lehernya. "Kenapa?" tanya Hana, berpura-pura tidak tahu saat melihat ekspresi Revan yang seolah-olah marah padanya. "Kenapa tidak menelponku?" tanya Revan, menatap istrinya itu dengan menaikkan alisnya. Hana mengalihkan pandangannya, menghindari tatapan intimidasi dari suaminya itu. Aku lapar," ucap Hana, mengalihkan pembicaraan. Revan menghembuskan nafas mendengar hal itu. Ia tahu jika saat ini istrinya mencoba untuk mengalihkan pembicaraan. Revan meraih gagang telepon.
lalu menghubungi Ren yang mungkin baru saja mendudukkan bokongnya di kursi kebesarannya. "Ren, beli makanan sehat untuk Hana, cepat," tita Revan, lalu memutuskan panggilan sepihak dan kembali menatap istrinya. "Jangan beralasan lagi. Kenapa tidak menelponku saat tiba di lobi perusahaan?" tanya Revan, dan kini hanya tak dapat mengelak lagi. "Pengen kasih kejutan, tapi malah aku yang terkejut," jujur Hana, dan kini mengubah posisi duduknya menghadap pada Revan. "Om, rasa cintaku semakin besar pada suamiku ini," lanjutnya, lalu menempelkan singkat bibirnya pada bibir suaminya. Revan tersenyum mendengar hal itu, lalu memberikan ciuman kecil di setiap inci wajah istrinya, hingga terdengar suara sesuatu yang diletakkan di atas meja. Hana dan Revan terkejut melihat Ren yang kini berada di depan meja kebesaran Revan, menunduk dengan wajah memerahnya. "Saya permisi tuan, Nyonya. Silakan dilanjutkan dan ini makanannya," ucap Ren singkat, padat dan jelas, kemudian berbalik dan keluar dari ruangan itu. Hana dan Revan bertukar pandang satu sama lain, lalu tertawa karena melihat reaksi Ren. "Kasian ya Om Ren, masih jomblo padahal udah tua," ucap Hana dengan terkekeh geli. "Dia masih muda sayang, masih umur 25 kayaknya," ucap Revan, lalu mencoba menarik nampan berisi makanan untuk istrinya itu, dan sedikit heran melihat Ren begitu cepat membawa pesanannya. Hana hanya beroria tanpa suara mendengar ucapan suaminya itu, dan bangkit saat mendapat isyarat dari suaminya. "Kita makan di sofa," ucap Revan, mengangkat nampan itu ke arah sofa dengan Hana yang setia mengekor di belakangnya. Sedang di tempat lain, di waktu yang bersamaan, Kinara berjalan keluar dari lobi perusahaan Revan dengan perasaan kesal. Berjalan mendekat ke arah mobilnya yang terparkir di depan bangunan pencakar langit itu. Saat Kinara berniat membuka pintu mobilnya, tiba-tiba seseorang menarik tangannya menjauh dari parkiran. "Hei, lepaskan!" ucap Kinara saat seseorang yang tidak ia kenal menariknya menjauh dari parkiran. Menarik tangannya mendekat pada taman yang tidak jauh dari perusahaan Revan. "Lepaskan! Aku bilang lepaskan!" ucap Kinara dan mendesih saat tubuhnya dihempaskan dan kini berdiri tepat di hadapan orang itu. Untung saja ia bisa menjaga keseimbangan tubuhnya. Jika tidak, mungkin ia akan malu karena kondisi taman yang saat ini sedang banyak pengunjung. Bahkan beberapa sudah menatap ke arah mereka karena suara teriakan Kinara. "Siapa kau? Beraninya menarik tanganku?" geram Kinara, lalu menatap orang di hadapannya itu. Kinara terkejut saat orang itu membuka topi jaketnya, dan kini terlihat jelas wajahnya di hadapan Kinara. "Kamu," ucap Kinara menggantung ucapannya, karena terkejut melihat siapa orang itu. "Masih mengingatku?" tanya Gilang, menatap malas wanita di hadapannya itu. "Tentu saja, kamu kan pacar Hana," ucap Kinara dengan sengaja, lalu menutup bibirnya. "Maksudku mantan pacarnya Hana," lanjut Kinara. Menekan kata mantan membuat raut wajah Gilang semakin tidak bersahabat. "Kasihan sekali, harusnya kamu yang menjadi suaminya. Tapi," ucap Kinara dramatis dengan menggelengkan kepalanya dan memasang raut wajah sedihnya. Gilang hanya diam melihat hal itu, lalu menghembuskan nafas pelan. "Sudah selesai bicaranya?" tanya Gilang dengan nada ketusnya. Kinara hanya acuh, lalu duduk di bangku yang ada di dekat mereka, menatap angkuh pria yang berdiri di hadapannya. "Jangan mencoba untuk melakukan hal aneh, Kinara Dewita, karena kau tidak tahu apa yang akan aku lakukan jika terjadi sesuatu pada Hana," ucap Gilang dengan nada dingin dan tajam pada Kinara. Kinara tertawa hambar mendengar hal itu, lalu mendongak menatap Gilang dengan senyum mengejek. "Bukankah kamu yang membuat aku kembali ke negeri ini? Kau tidak lupa kan?" ucap Kinara yang kini berdiri dengan senyum miring di bibirnya dan tangan yang menunjuk wajah Gilang. Kinara tersentak saat tiba-tiba Gilang mencengkeram kuat pergelangan tangannya, lalu memajukan wajahnya dan menatap tajam mata Kinara. "Memang aku yang mengatakan hal itu, tapi aku sudah berubah pikiran.
dan aku peringatkan untuk tidak melakukan hal apapun pada Hana atau berusaha mengganggu hubungan mereka, karena kau tidak akan tahu apa yang bisa aku lakukan padamu. Camkan kata-kataku, ucap Gilang, lalu menghempaskan dengan kasar tangan Kinara dan pergi meninggalkan wanita itu.